kali ini kita akan belajar mengenai seluk-beluk atau bagian-bagian apa saja yang ada pada lingkaran. Nah, Bu Guru yakin dan percaya bahwa anak-anak sering sekali melihat lingkaran di rumah. Entah itu alat dapur, entah itu alat sekolah kalian, pasti ada banyak sekali anak-anak menjumpai lingkaran. Nah, sebenarnya lingkaran itu mempunyai beberapa unsur ya anak-anak. Misalnya saja ada titik pusat, kemudian jari-jari, kemudian diameter, kemudian ada tembereng, apotema, kemudian ada busur, tali busur, dan masih banyak lagi. Nah, ini dia ya rinciannya. Nah, ingin tahu unsur-unsur ini tuh yang bagaimana saja toh? Unsur lingkaran itu yang bagaimana saja? Nah, simak videonya sampai selesai. Oke, untuk unsur-unsur lingkaran atau bagian-bagian lingkaran yang pertama itu ada yang disebut dengan titik pusat. Nah, titik pusat merupakan titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Oke, berarti di sini guru akan ini punya lingkaran, coba perhatikan. Nanti ada di tengah-tengah, tengah-tengahnya ya. Ini Bu Guru beri huruf O, ya. O ini merupakan titik pusat lingkaran atau titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Ini namanya titik pusat lingkaran yang Ibu beri nama titik O. Oke, untuk unsur yang kedua atau bagian lingkaran yang kedua itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran atau yang biasa dikenal dengan R adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Nah, misalnya ya, ini kan titik pusatnya tadi, ya. Jari-jari atau R itu garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan. Ke sana, ini disebut dengan jari-jari atau yang biasa disebut dengan R. Ya, atau bisa juga dari titik O kita beri nama ini titik A. Ini titik C. Dan kita sama saja dari titik pusat lingkaran ke lengkungan. Ini juga disebut dengan jari-jari atau R. Ini kita beri nama titik B. Jadi bisa diketahui dari gambar tersebut bahwa jari-jari lingkaran ini adalah titik OA, OB, dan OC. Ya, ini adalah jari-jari lingkaran. Lanjut ke bagian lingkaran yang ketiga, itu disebut dengan diameter atau yang biasa dilambangkan dengan D. Adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan dan melalui titik pusat. Berarti contohnya mana? AC. Jadi garis AC A sampai C ini disebut dengan diameter. Ini namanya diameter. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung yang melewati titik pusat. Ya, ini diameter. Tapi kalau garis yang menyatukan atau yang menghubungkan
titik pusat dengan garis lengkung itu disebut dengan jari-jari atau yang biasa kita dilambangkan dengan R, yaitu jari-jari. Sedangkan diameter dilambangkan dengan D. Ya, diingat-ingat perbedaannya. Kalau jari-jari hanya titik pusat sampai sudut lengkung, tetapi kalau diameter dari sudut lengkung ke sudut lengkung. Kita lanjutkan ke bagian atau unsur-unsur lingkaran, yaitu busur lingkaran. Nah, apa toh itu busur lingkaran? Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang dengan titik sembarang itu di lengkungan tersebut. Nah, dari sini misalnya dari lingkaran ini yang termasuk garis lengkung atau busur lingkaran itu adalah AC, berarti dari A ke C. Ini yang melengkung ini ya nak. Ini namanya busur lingkaran. Ini busur yang besar karena dua titik ya, A, C. Berarti dari busur A ke C, ke titik C, ini namanya busur besar. Sedangkan ada juga busur yang kecil, itu juga garis lengkung dari A, B, busur AB maupun busur BC. Ini yang kecil ya, bisa dimengerti. Nanti kalau anak-anak menemui soal hanya menyebutkan busur saja, berarti nanti yang ditanyakan adalah busur kecil, bukan yang busur besar. Seperti itu ya, jadi garis lengkungnya ini. Oke, nanti bisa dilambangkan dengan AB tanda busur atau tanda miring. Lanjut kita ke tali busur. Kalau tadi busur kan garis lengkungnya. Nah, sedangkan tali busur itu adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan tidak melalui pusat lingkaran. Nah, jadi menghubungkan dua titik dan merupakan garis lurus. Misalnya saja kita ke tali busur BC. Ya. Bisa dilihat garis ini merupakan tali busur lingkaran. Ya. Disebut dengan tali busur. Titik garis BC ini disebut dengan tali busur. Oke, lanjut kita ke tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Berarti daerah ini kan tali busur, ini busurnya. Daerahnya ini. Daerah ini yang disebut dengan tembereng. Yang Bu Guru arti ini adalah tembereng, yaitu daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Ini disebut daerahnya ini ya, ini disebut tembereng. Lanjut kita ke juring. Perbedaannya, kalau tembereng tadi adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Sedangkan juring itu daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur antara dua jari-jari lingkaran. Ya, berarti yang mana? Ini ada dua jari-jari ya. Jari-jari tadi dari mana? Garis lurus dari titik pusat ke titik lengkung. Berarti yang mana? Kita ambil juring ini ya. Ini kan dibatasi oleh dua jari-jari. Ini jari-jari satu, ini jari-jari dua. Daerah ini disebut dengan juring. Lanjut ke bagian lingkaran yang selanjutnya, yaitu apotema.
Apakah yang disebut dengan apotema? Nah, apotema itu merupakan garis tegak lurus terhadap tali busur dari titik pusat. Tali busur tadi yang mana? Ya ini, garis lurus ini ya, ini tali busur. Sedangkan apotema itu garis tegak lurus terhadap tali busur dari titik pusat. Titik pusatnya tadi ini kan? Ya kan, titik pusatnya ini kita tarik garis lurus. Tentu saja sudutnya adalah siku. Nah, garis ini disebut dengan apotema. Kita lanjutkan ke sudut pusat. Sudut pusat pada lingkaran ini yang Bu Erni buat ini adalah sudut pusat AOB. Ini adalah sudut pusatnya ya. Nah, oke. AOB ini adalah sudut pusatnya. Kemudian ada sudut keliling. Sudut keliling itu jenenge namanya keliling berarti mengelilingi dari mana? Sudut ACB. Sudut ACB ini yang disebut dengan sudut keliling. Oke anak-anak, itu tadi sedikit perkenalan kita dengan unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu anak-anak ya. Tetap semangat belajar di rumah, Tuhan memberkati. Dadah.